Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabrina Aulianur Rahma dengan NIM 2111783. Di sini saya akan menjelaskan dari MK Psikologi Pendidikan yang berjudul Pengolahan Informasi dan Teori Pembelajaran Kognisi. Pengolahan informasi dan teori pembelajaran kognisi. Model pemrosesan informasi ini didasari oleh teori belajar kognisi atau Piaget dan berorientasi pada kemampuan pendidik memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Pemrosesan informasi merujuk pada mengumpulkan atau menerima stimulasi dari lingkungan, mengoordinasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal dan visual. Ilmu kognisi atau cognitive science merupakan kajian mengenai inteligensi manusia, program komputer, dan teori abstrak dengan penekanan pada perilaku cerdas, seperti perhitungan atau Simon dan Kaplan 1989. Teori pemrosesan informasi atau kognitif dipelopori oleh Robert Gordner 1985. Asumsinya adalah pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Pembelajaran merupakan keluaran pemrosesan informasi yang berupa kecakapan manusia. Selanjutnya, apa itu model pengolahan informasi? Model pengolahan informasi pada hakikatnya model pembelajaran dengan pemrosesan informasi didasarkan pada teori belajar kognitif. Model pembelajaran tersebut berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi dan sistem yang dapat memperbaiki kemampuan belajar siswa. Proses informasi dalam ingatan dimulai dari proses penyajian informasi atau encoding, diikuti dengan penyimpanan informasi atau storage, dan diakhiri dengan menggunakan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatan atau retriah. Selanjutnya, ada pengertian memori menurut Kaplan 2002, yaitu fungsi terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman khas yang paling diingat. Selanjutnya, apa saja kriteria memori? Kriteria memori dibagi menjadi dua, ada long term memory dan short term memory. Adapun juga pengertiannya, pengertian long term memory, pengertian jangka panjang adalah proses penyimpanan informasi dalam jangka waktu yang lama. Jika kita dapat mengingat suatu hal atau kejadian yang terjadi lebih dari sekedar beberapa saat yang lalu, baik itu terjadi beberapa jam yang lalu atau dekade sebelumnya, maka itu adalah memori jangka panjang atau long term memory. Selanjutnya, durasi dan kapasitas memori jangka panjang. Pada dasarnya, sifat long term memory adalah jangka panjang atau bahkan seumur hidup selama manusia masih dalam tingkatan dasar. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, seberapa kali kita mengakses memori juga dapat memainkan perannya dalam kekuatan dan durasi memori. Adapun juga jenisnya, jenis memori jangka panjang, kenangan eksplisit yang juga dikenal sebagai kenangan deklaratif, dan kenangan implisit mencangkup memori prosedural. Lalu, ada pengertian memori jangka pendek. Memori jangka pendek juga dikenal sebagai memori primer atau aktif, adalah informasi yang sedang kita sadari atau pikirkan. Memori jangka pendek bersifat sangat singkat, dan ketika kenangan jangka pendek tidak dilatih atau dipelihara secara aktif, maka hanya akan bertahan beberapa detik. Durasi dan kapasitas memori jangka pendek. Sebagian besar informasi yang disimpan dalam memori jangka pendek atau short term memory akan disimpan selama sekitar 30 detik sampai 1 menit. Kita dapat meningkatkan durasi kenangan jangka pendek sampai batas dengan menggunakan strategi latihan seperti mengulang,
secara terus-menerus. Bagaimana sih ingatan jangka pendek bisa menjadi ingatan jangka panjang? Adapun juga, chunking adalah salah satu hafalan teknik yang dapat memfasilitasi transfer informasi ke dalam memori jangka panjang. Lalu, ada latihan juga dapat membuat ingatan atau informasi menjadi jangka panjang. Selanjutnya, ada meningkatkan kapasitas dan kualitas memori. Yang pertama, melatih otak. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, meditasi. Yang keempat, istirahat yang cukup. Dan yang kelima, mengurangi asupan gula. Keenam, menghindari diet kalori tinggi. Yang ketujuh, meningkatkan kafein. Yang kedelapan, memakan coklat hitam. Adapun juga strategi belajar efektif. Yang pertama, menjadikan belajar sebagai kebutuhan. Yang kedua, belajar di tempat yang disukai. Yang ketiga, menyusun target belajar. Yang keempat, berperan menjadi guru. Yang kelima, membuat latihan ujian. Yang keenam, memberikan jeda. Yang ketujuh, bersikap kritis. Yang kedelapan, menghindari musik dengan lirik. Yang kesembilan, baca ringkasan materi sebelum tidur. Dan yang terakhir, 10, berdiskusi. Adapun juga kesimpulannya adalah model pemrosesan informasi ini didasari oleh teori belajar kognitif atau Piaget dan berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat mempelajari kemampuannya. Pemrosesan informasi merujuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimulasi dari lingkungan atau mengkoordinasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal dan visual. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.